Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Sofian. Saya akan mempresentasikan saya dari kelompok 2 mata kuliah perpajakan. Kelompok kami ada total 10 orang. Yang pertama ada Astin Dwi Hovifa, ada Eva Horenisa, ada Hari Sofian, Muhammad Jafarul Zain, Nadia Setiani, Rindi Apridianti, Sabrina Selapatima Jahara, Sarah Elvina, Tiara Alvina Julianti, dan Yuni Putri Amelia. Yang pertama, bab 3 penetapan dan ketetapan pajak. Pasal 12. 1. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang kedua, jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 3, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak benar Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Lalu 13, ketentuan pasal 13 diubah dan ditambah 1 ayat, yakni ayat 13 hingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut. Pasal 13, ketentuan pasal 13 diubah dan ditambah 1 ayat, yakni ayat 6, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut. Pasal 13 dalam kurung 1, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak dan tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menertibkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal sebagai berikut. A. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. B. Apabila surat diberitahukan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada tepat waktu sebagaimana ditentukannya dalam surat keteguran. C. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak bertambah nilai dan pajak pengajuan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan serta lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Udah kan? D. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diwujudkan besarnya pajak yang terutang, atau E. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan secara dimaksud dalam pasal 2 ayat 4A. Udah ada. 2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam suatu ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf E ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak dan saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagaimana bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. 3. Jumlah pajak dalam suatu ketetapan pajak kurang bayar bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar A. 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, B. 100% dan pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tidak kurang dari disetor tetapi tidak atau kurang setor, atau C. 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dan tidak atau kurang bayar. Berada. Besarnya 4. Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan dan wajib pajak dalam surat pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan berundang-undangan memakainya pajak apabila dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan sesuai ketetapan pajak.
5. Walaupun dalam waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud di ayat 1 yang lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48%. Dan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tidak pidana lain yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap. 6. Tata cara penertiban surat keterangan pajak kurang bayar berdasarkan penentuan Menteri Perundang-undangan. Di antara pasal 13 dan 14 disisipkan satu pasal, yakni pasal 13A, dan terbunyi sebagai berikut. Pasal 13A, wajib pajak dan karena kelapnya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian dan mendapatkan negara tidak dikenakan sanksi pidana atau kealfaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak, dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pajak, pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dan jumlah pajak yang kurang dibayar yang tetap melalui penertiban surat tetap pajak kurang bayar. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarayapina Aulia. Saya di sini akan melanjutkan hasil presentasi dari Saudara Haris, yaitu mengenai pasal 14. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila A. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. B. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang C. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Dan terakhir ialah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Selanjutnya, 2. Surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Yang ketiga, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. 4. Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, huruf E, atau huruf F masing-masing selain wajib menyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang kelima, terhadap pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali. Dihitung dari tanggal penertiban surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Dan terakhir ialah tata cara penertiban surat tagihan pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan materi keuangan. Jadi, dapat disimpulkan mengenai pasal 14 ialah 1. Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila yang pertama ialah pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua ialah wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi atau bunga. Yang terakhir ialah dari hasil penelitian surat pemberitahuan terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Dan yang kedua ialah surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Sekian, terima kasih. Pasal 15. 1. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 5 tahun
setelah saat terulangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 3. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 4. Apabila jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana atau tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafar Zain. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan pasal 16 yaitu 1. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga yang dalam menerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dua, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Keempat, apabila diminta oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Baik, saya akan menjelaskan dari apa yang tadi saya presentasikan, yaitu pasal 16. Apabila terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam surat ketetapan pajak seperti salah ketik, salah dalam jumlah, salah penerapan tarif, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permintaan wajib pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak tambahan yang salah atau keliru tersebut. Pengertian membetulkan dalam ayat ini bisa berarti menambah atau mengurangkan atau menghapuskan tergantung pada sifat kesalahan atau kekeliruan. Lanjut dengan penjelasan pasal 17 ayat 1 huruf A. Surat keputusan kelebihan pembayaran pajak atau bisa disebut dengan SKKPP dapat diterbitkan setelah oleh Direktur Jenderal Pajak diadakan penelitian atau pemeriksaan dengan maksud untuk memastikan dan memberikan keyakinan bahwa memang benar
terdapat kelebihan pembayaran atas jumlah pajak yang terhutang. Surat keputusan kelebihan pembayaran pajak tersebut harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan setelah surat permohonan diterima. Dengan batas waktu tersebut, selain memperhatikan kepastian hukum bagi wajib pajak, juga dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan. Ayat 1 huruf B. Surat pemberitaan dapat diterbitkan setelah oleh Direktur Jenderal Pajak diadakan penelitian atau pemeriksaan dengan maksud untuk memastikan dan memberikan keyakinan bahwa memang benar jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga sama besarnya dengan jumlah pajak yang terhutang. Ayat 2 cukup jelas. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang tidak. Saya Muhammad Jafar Zain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan pasal 17. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. 2. Berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 3. Surat ketetapan pajak surat ketetapan pajak lebih bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Dan penjelasannya di selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 18 ayat 1 berisi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Kemudian ayat 2 dihapus. Nah, kemudian maksud dari pasal 18 ini adalah penjelasan pada pasal 16 ayat 1 berisi pada dasarnya besarnya hutang pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Baru apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan wajib pajak dalam melakukan penghitungan pajak yang terhutang atau wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak tambahan. Ketiga, surat ini merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Kemudian ayat 2 penjelasannya berisi untuk tertibnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan pajak, Menteri Keuangan akan mengatur tata caranya termasuk aspek administrasi baik mengenai tindakan penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan pembayaran atas tagihan. Kemudian selanjutnya ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 19 ayat 1 berisi apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar
atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan itu tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian ayat 2 berisi dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenal sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian ayat 3 berisi dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian surat pemberitahuan tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenai bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B dan huruf C sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Penjelasan dari pasal 19 ayat 1. Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar. Untuk jelasnya, cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut. Pertama, atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Surat ketetapan pajak penghasilan atau SKP PPH, pajak terhutang atau ditagih atau dianggap tidak ada jumlah pajak yang dikreditkan sebesar 100.000. SKP diterbitkan tanggal 10 Oktober tahun 1985. Harus dilunasi paling lambat tanggal 10 November tahun 1985. Tetapi baru dibayar sejumlah 60.000 pada tanggal 1 November tahun 1985 sampai pada tanggal batas waktu pembayaran 10 November tahun 1985. Terakhir, sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh wajib pajak. Pada tanggal 18 November tahun 1985 diterbitkan surat tagihan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dengan perhitungan sebagai berikut. Pajak terhutang sebesar 100.000, dibayar pada waktunya sebesar 60.000, kurang dibayar atau sisanya itu sebesar 40.000. Bunga dihitung 1 bulan sama dengan 1 dikali 2% dikali 40.000 hasilnya Rp800. Bunga tersebut ditagih dengan STP. Kedua, atas jumlah pajak yang terlambat dibayar, dasarnya sama dengan contoh nomor 1, dibayar penuh tetapi terlambat. Misalnya, dibayar tanggal 20 November tahun 1985, tanggal 24 November 1985 diterbitkan SPT bunga terhutang dalam surat tagihan pajak dihitung 1 bulan. Sama dengan 1 kali 2% kali 100.000 hasilnya 2.000. Kemudian yang ketiga, atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar. Dasar sama dengan contoh nomor 1, dibayar sejumlah 60.000 pada tanggal 20 November tahun 1985. Tanggal 24 November tahun 1985 diterbitkan STP, bunga terhutang dihitung 1 bulan. Sama dengan 1 kali 2% kali 100.000 hasilnya 2.000. Mungkin cukup sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pasal 20. Dalam suatu hal terjadi sebuah peristiwa atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Maka untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terhutang tidak dapat ditagih tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak tambahan, penagihannya dapat dilakukan seketika dan sekaligus. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan,
dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A. Dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila A. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. B. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. C. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. D. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. E. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Yang ketiga, penagih pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada pasal 21. Ketentuan pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang wajib pajak, begitu pula atas barang-barang milik wakilnya serta orang atau badannya. Yang kedua, ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan. Yang ketiga, hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali terhadap A. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. B. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud. Dan C. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelanggan dan penyelesaian suatu warisan. Selanjutnya, 3A. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. 4. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan surat penagihan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 5. Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut. A. Dalam hal surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak pemberitahuan surat paksa. Atau B. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, maka jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang pasal 22, 23, dan 24. Yang pertama itu ada pasal 22. Pasal 22 ini berbunyi hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan gugur setelah lampau waktu 5 tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 7 dan pasal 15 ayat 4. Ketentuan pasal 22 ini kemudian diubah sehingga berbunyi
Pasal 22 ayat 1 ini, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Pasal 22 ayat 2 berbunyi daluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 tertangguh apabila yang pertama diterbitkan surat paksa, yang kedua ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, yang ketiga diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4, dan yang keempat dilakukan penyidakan tindakan pidana di bidang perpajakan. Pada pasal 22 ini dapat dijabarkan kembali bahwa pelaksanaan penagihan pajak daluarsa dalam waktu 5 tahun tetapi dapat saja melebihi 5 tahun apabila telah dikeluarkan surat teguran dan surat paksa dan adanya pengakuan wajib pajak secara langsung atau tidak langsung, antara lain yang pertama dilakukan pembayaran hutang pajak, yang kedua diajukan permohonan penundaan pembayaran, yang ketiga diadakan pengangsuran pembayaran. Jadi dalam hal demikian kadaluarsa penagihan piutang pajak dihitung dari saat terjadinya peristiwa di atas. Selanjutnya itu ada pasal 23. Pasal 23 ini berbunyi jumlah pajak yang terhutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat ketetapan pajak tambahan yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Kemudian ketentuan pasal 23 ini diubah sehingga berbunyi gugatan wajib pajak atau penanggungan pajak terhadap yang pertama itu pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Yang keempat itu ada penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Selanjutnya itu ada pasal 24. Pasal 24 berbunyi tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan pasal 24 ini dapat dijabarkan bahwa Menteri Keuangan akan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Melalui cara ini akan dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan. Terima kasih. Di slide ke-34 ada ketentuan pasal 25 yang diubah sebagai berikut. Pasal 25 ayat 1, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu yang pertama surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang ketiga surat ketetapan pajak nihil, yang keempat surat ketetapan pajak lebih bayar, atau yang kelima pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang maksudnya perkataan suatu dalam ayat ini dimaksudkan bahwa suatu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan 1 tahun pajak. Misalnya, pajak penghasilan tahun pajak 1985 dan tahun pajak 1986, keberatan terhadap surat ketetapan pajak penghasilan tahun 1985 dan 1986 tersebut harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri.
Untuk 2 tahun pajak tersebut harus diajukan 2 buah surat keberatan. Pasal 25 ayat 2, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan. Maksudnya, keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Pasal 25 ayat 3, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Maksudnya, batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 dengan maksud agar supaya wajib pajak mempunyai waktu yang cukup untuk yang memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya. Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak, maka tenggang waktu selama 3 bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak. Di slide ke-35 ada pasal 25 ayat 3A. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Maksudnya, ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi wajib pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum wajib pajak mengajukan keberatan. Pasal 25 ayat 4, keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 3A bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Maksudnya, tanda bukti atau resi penerimaan surat keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal diterima atau tidaknya hak mengajukan surat keberatan yang dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, yang dihitung mulai diterbitkannya sampai saat diterimanya surat keberatan tersebut. Tanda bukti atau resi penerimaan tersebut oleh wajib pajak dapat juga digunakan untuk sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 itu berakhir. Tanda bukti atau resi penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak menerima surat balasan dari Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukannya. Inilah yang dimaksud dengan kata kepentingan dalam ayat ini. Pasal 25 ayat 5, tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui cara lain yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. Maksudnya, agar wajib pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat, wajib pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Direktur
Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut di atas. Pasal 25 ayat 6, apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Maksudnya, untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pajak melalui pengajuan surat keberatan, maka pengajuan keberatan itu tidak menghalangi tindakan penagihan. Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak dengan dalih mengajukan keberatan untuk tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan pajak negara. Di slide ke-36 ada pasal 25 ayat 7. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Maksudnya, pasal ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Pasal 25 ayat 8, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A. Maksudnya, penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalam pasal dalam pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Pasal 25 ayat 9, dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Maksudnya, dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Pasal 25 ayat 10, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% sebagai dimaksud pada ayat 9 tidak dikenakan. Maksudnya, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa sebesar 50%. Ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Yang kedua, sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Lalu yang ketiga, keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Lalu yang keempat, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf B dan huruf D. Wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Lalu yang kelima, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Kenalkan, nama saya Yuni Putri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 27. Untuk ayat pertama berbunyi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 ayat 1. Untuk ayat kedua, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Untuk ayat ketiga,
permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat pertama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Untuk ayat 4A berbunyi, apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan. Untuk ayat 5A berbunyi, dalam hal wajib pajak mengajukan banding jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 3, ayat 3A atau pasal 25 ayat 7 atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Untuk ayat 5B berbunyi, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 5A tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A. Untuk bunyi pasal 5C adalah jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Untuk bunyi ayat 5D, dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Untuk ayat ke-6 berbunyi, Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan dalam pasal 25 ayat 2 diatur dengan undang-undang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.